Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini insya Allah kita akan ngobrol santai bareng dengan Della Adelia, musisi juga ya, selebgram juga, dan kita akan bahas seputar gibah dan fitnah. Wah, ini kalimat yang sering kita dengar ya dalam keseharian kita, gibah dan fitnah. Apa itu gibah? Apa itu fitnah? Apakah gibah dan fitnah akan merusak ibadah? Pastikan bersama kami di Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Acara ini bisa alhamdulillah. Kesimpulannya adalah oke teman pergi. Sekarang saya sudah bareng dengan Della Adelia. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sehat nih. Della. Panggilnya Della, Adel. Bebas mau Adel juga nggak? Adel ya. Tapi Adel ini aja. bukan Adel istrinya Pasha Ungu, bukan ya? Ini Adel yang katanya ini penyanyi. Iya betul sekali. Selebgram Ustaz. juga ya. Iya. Oke, baik. Della Adelia. Iya. Ustaz. Kita akan ngebahas tema yang pasti Adel juga sering denger ya. Gibah dan fitnah. Oh, gibah dan fitnah. Gibah dan fitnah. Gibah itu apa? Fitnah itu apa? Nanti kita akan bahas. Iya. Dan sekarang kita mau jalan dulu ya. Iya, betul. Berangkat Ustaz. Skuy Istiqomah. Oke teman pergi, biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat ya. Kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atbi'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman pergi, kita mau tanya-tanya dulu Adel nih ya, sebelum kita awali dengan baca Quran. Iya. Kesibukan apa ini Della Adelia? Sibuknya biasanya sih nyanyi kan sebelum bulan puasa. Tapi karena bulan puasa pastinya libur. Oh, Jadi, libur ya. Libur. Sibuknya jadi jualan juga nih ada. Oh, ada bisnis Ada online. bisnis juga. Di tempat juga. Oh, di ada. tempat juga. Ya, Yang sama. apa, minuman bukan, lemon itu bukan? Coffee sama ramen. Kopi sama ramen. Iya. Wah, harus coba nih Kang Arya nih. Kopi sama ramen. Kopi sama ramen. Sekarang Harus puasa? wajib coba ya. Puasa kalau sekarang. Gimana itu tempatnya? Ada tempat? Ada tempatnya di Jalan di Pati Ukur nomor 48. Di Pati Ukur 48, datang tuh. Iya. Siapa nanti ke sana bukber ya? Iya, boleh dong, Pak Ustadz boleh dong. ya, Wajib ya ke sana. Siap, gratis ya? Ya, tentunya boleh. Langsung ditembak gratis. Langsung tembak gratis ya. Baik. Ini kita udah tanya-tanya kesibukan Della Adelia. Iya. Sekarang kita mau bahas tema. Ini berdasar pada rujukan juga di Quran. Teh Adel bisa buka juga teman pergi ya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12 saya dulu baca, kemudian diikuti oleh Teh Adel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz aja. A'udzu billahi. Billahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an
ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ada artinya? Ada artinya. Boleh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi tema kita adalah gibah dan fitnah. Adel pernah dengar nggak apa itu gibah, apa itu fitnah? Iya, tahu dong pastinya. Itu Oke. pernah dengar. Saya dengar. Apa sih gibah itu? Gibah itu suka apa ya, ngomongin kehidupan orang lain. Sama ya bareng sama teman kumpul-kumpul nih, kalau ada suka ngomongin kekurangan orang lain gitu ya Pak Ustadz. Gunjing ya, menggunjing. Iya, menggunjing gitu. Oke. Baik, kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal gibah? Apakah kalian tahu nggak apa itu gibah? Para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, gibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan aib seseorang. Iya, betul. Engkau membicarakan kesalahan orang lain yang dia nggak suka. Iya. Lantas ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasulullah, bagaimana jadinya kalau apa yang aku bicarakan itu, apa yang aku gunjingkan itu jelas ada data dan faktanya. Kata Rasulullah, qala in kana fihi ma taqulu, jika apa yang kamu bicarakan itu ada kenyataannya, faktanya, kesalahan itu, faqad tabtahu, maka engkau telah gibah. Wa in lam takun fihi ma yaqulu, namun jika apa yang kamu bicarakan itu tidak ada faktanya, tidak ada datanya, faqad bahattahu, maka engkau telah buhat, maka engkau telah fitnah. Disinilah perbedaan gibah dan fitnah. Jadi gibah itu membicarakan, menggunjingkan aib orang lain, kesalahan orang lain yang jelas dia nggak suka dong. Iya. Kesalahan itu dibuka, disebarluaskan ya. Kalau zaman sekarang mungkin Teh Adel nggak hanya ketemuan langsung ya, iya, via grup WhatsApp juga bisa. Via Instagram juga bisa, ya, Facebook dan sebagainya. Ya, sosmed ya. Sosmed. Nah, yang kemudian juga sama-sama bahaya adalah fitnah. Kalau fitnah jelas lebih ya, bahaya itu. lebih bahaya juga hoax ya kalau zaman sekarang ya. Jadi beritanya nggak benar kemudian kita sebarluaskan. Nah ini dua-duanya juga bahaya. Dan orang yang paling keren, orang yang paling baik itu kata Rasul, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri, an uyubin nas, dibandingkan dengan orang itu sibuk mencari kesalahan-kesalahan aib orang lain. Itu aja lah dulu pembuka ya, jangan panjang-panjang dulu. Teh Adel barangkali mau nanya tentang gibah dan fitnah. Ya Pak Ustadz, gimana kalau misalnya ada orang nih yang fitnah gitu ya, fitnah kita, tapi kita itu harus menegurnya atau kita ya udahlah cukup tahu aja gitu, biar orang lain aja nanti tahu sebenarnya gitu. Dibiarin aja gitu, apa kita harus mengklarifikasi atau gimana? Memang dalam Islam itu kita diperintahkan untuk tabayun ya, untuk klarifikasi, menjelaskan. Sekiranya apa yang disampaikan itu beritanya hoax, beritanya bohong, dusta, bahkan tadi ya fitnah, maka kita sampaikan kepada orang tersebut yang ngefitnah, yang menyebarkan, bahkan naudzubillah kalau sampai tersebar ya. Ketika itu sampai tersebar, kenapa tidak kita juga sampaikan kepada khalayak ramai, apakah itu warganet itu kan, medsos, bahwasannya apa yang dialamatkan, apa yang disampaikan, apa yang dituduhkan itu tidak benar. Jadi perlu untuk kita mengklarifikasi supaya beritanya jadi nggak kesana kemari juga. Jadi dosanya jadi nggak jadi menyebar ya. Kalau kita udah jelasin apa yang dituduhkan, maka itu jauh lebih menenteramkan. Kalaupun kemudian nanti tetap aja fitnah itu kesebar, itu sudah
di luar dari ranah kita. Dia sendiri yang memfitnah yang akan mendapatkan dosa ya. Gitu. Gibah dan fitnah ini kalau bicara di medsos bukan kadang ya, sering ya kita temukan. Udah kayak apa ya sekarang? Udah kayak makanan sehari-hari gitu gitu ya. Betul. Udah nggak aneh gitu. Dulu kan aduh ya Allah gitu sampai gimana, sekarang udah kayaknya udah terbiasa gitu ya. Julid. Ya Juli itu kayak gitu. Jadi seneng aja kalau nilai orang lain tuh, apalagi Iya. berita-berita negatif gitu ya. Itu cepet banget. Cepat banget menyebar banget ya. Maka kata Rasulullah SAW, kita ini dilarang banget untuk dzon, untuk berprasangka. Iyyakum wadzonna, jauhilah oleh kalian prasangka. Fa inna dzonna akdzabul hadits, karena prasangka itu seburuk-buruknya, sedusta-dustanya omongan. Wala tahassasu, janganlah kalian mencari-cari berita negatif tentang orang lain. Wala tajassasu, janganlah memata-matai kesalahan orang lain. Wala tanajashu, jangan kemudian kita saling menipu terhadap ataupun dalam harga barang jualan. Wala tahasadu, jangan dengki. Wala tabagodu, jangan benci. Wala tadabaru, kita pun dilarang untuk saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Jadi itulah memang larangan. Terus Pak Ustadz, kalau misalnya kita udah ada suudzon ke orang, itu udah dosa nggak sih? Suudzon ke orang, suudzon ke orang, berburuk sangka Iya, berarti ya ke orang. Sama aja ya. Ya kalau kita baca di ayat ini sih memang jelas sekali ya, kita harus menjauhi yang namanya prasangka. Karena prasangka itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun ya. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin jangan ada prasangka-prasangka buruk, negative thinking barangkali ya, pikiran-pikiran yang negatif. Meskipun ada orang yang buruk ke kita. Jadi ketika ada orang yang buruk ke kita, ada yang orang jahat ke kita, ya kita berupaya husnudzannya itu gini teh. Mungkin orang tersebut lagi stres, Iya. lagi banyak persoalan, jadi nggak baik ke kita. Iya. Ketika itu yang kemudian disikapi oleh kita, maka kita akan tenang sih, akan bahagia. Justru sebaliknya, orang yang buruk ke kita, orang yang jahat ke kita, Malah nggak tenang. malah ya. dia yang nggak tenang, malah dia nggak akan bahagia hidupnya gitu. Gitu Teh Adel. Iya, Ustadz, buat kalian jauhi gibah dan fitnah, karena itu sangat berdosa ya. Iya, sangat berdosa. Jadi kita berupaya terus untuk jangan sampai deh hari-hari kita diisi dengan gibah, Ya, apalagi ngomongin bulan orang puasa ya. Apalagi dong, bulan Pak puasa. Ustadz. Harus mencari apa ya, kebaikan karena ya kan orang berlomba-lomba ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Dan Berlomba. Rasul mengingatkan kita, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warofath. Jadi saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, Betul. tapi saum itu juga harusnya kita menahan diri kita, lisan kita, sikap kita dari kata-kata jorok, dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Iya. Itu saum yang memang akan diterima oleh Allah. Amin. Gitu. Seneng banget deh, seru banget kalau bicara mengenai gibah dan Iya. fitnah. Bukan berarti kita seru karena ngegibahin orang, enggak. Ya, Maksudnya lagi ngebahas tentang ya. bagaimana bahayanya gibah Iya. dan fitnah yang kadang tadi betul kata Teh Adel ya, jadi makanan sehari-hari ini. Kayaknya kalau nggak ada berita yang buruk di Iya. up itu kan, aduh, bahkan naudzubillah jadi apa ya, jadi profesi. Jadi cari duitnya ya gitu. Naudzubillah, jangan ya. Ngefitnah orang, Ya. ngegibah orang kan nggak sedikit, naudzubillah. Maka dari itu kita berupaya untuk hati-hati deh, jangan rusak ibadah kita dengan gibah dan fitnah. Iya. Dan orang yang suka ngegibah dan ngefitnah ini kelak ibadahnya akan rusak. Gitu ya, walaupun dia sering beribadah, ya Betul, Ustadz, betul. sholatnya tekun banget gitu. Betul. Ini berdasar pada hadis Sahih Muslim bab tahrimiz zulm, hal nomornya 6744. Boleh mungkin sama Teh Adel dibaca terjemahnya aja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kalian bagaimana orang yang berpailit atau bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang pailit itu yang tidak punya dirham juga harta lainnya. Sabda beliau, sesungguhnya orang pailit dari umatku
kepada si A sampai si E itu diberikan amal kebaikannya. Jika amal kebaikannya habis sebelum terlunasi semua dosanya, maka dosa orang-orang tersebut dari si A sampai si E akan diambil dan dilimpahkan kepadanya, sehingga ia pun masuk neraka. Salih Muslim. Sahih Muslim. Jadi jelas banget ya. Iya, jelas Betul banget tadi kata Teh Adel. Jadi gibah dan fitnah ini merusak ibadah ibadahnya. kita. Nauzubillah. Bahkan termasuk orang yang muflis, yang pailit, yang bangkrut. Ketika Rasul tanya kepada para sahabat, yang bangkrut tuh kayak gimana sih? Kata para sahabat yang nggak punya dirham gini ya, disebut Iya, ya. dirham. Orang pailit, orang yang bangkrut itu yang tidak punya dirham juga harta lainnya. Rasul kemudian meluruskan, menyebutkan bahwasannya orang yang pailit itu bukan yang nggak punya uang, bukan yang nggak punya harta, Iya. tapi adalah mengerikan banget. Sesungguhnya orang pailit itu dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa sih pahala sholatnya dibawa, saumnya dibawa, pahala zakatnya juga dibawa, tapi juga dosa mencaci si A, memfitnah si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D dan memukul si E, sehingga ngeri banget. Jadi Nggak ada aja ya. nggak Pahala ada dia tuh kemudian amal amalnya kebaikannya itu kemudian dilimpahkan ya, kepada orang yang sudah difitnah, orang sudah digibah dan sebagainya. Kalau belum cukup, itu ternyata kebaikan-kebaikan keburukan-keburukannya orang-orang yang difitnah, orang yang digibahi dan sebagainya itu ditransfer ke kita yang melakukan gibah, fitnah dan sebagainya. Nauzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini ya. Amin, amin ya rabbal Gibah dan alamin. Pak Ustaz. Begitu. Ternyata ya badan fitnah itu dosa yang nggak terasa ya itu. Iya kan? Betul. Iya, Nanti Pak Ustadz, ya bikin tema dosa tak terasa. Dosa tak terasa itu. Lagi ngomong ini isi itu tahu nggak? Itu padahal udah apa ya? Udah gibah ya. Udah gibah. mengajakkan itu. Betul. Ya betul, dosa tak terasa loh. Dosa tak terasa, Dapat ya. ilmu dari Teh Adel nih hari ini. Nanti kayaknya episode berikutnya judulnya dosa tak terasa. Dosa tak terasa, betul. Karena nggak kerasa banget kan orang tiba-tiba udah nyebar aja beritanya Iya, itu. udah nyebar. Karena kan dari mulut satu ke mulut B, kan nyampe lagi ya. Jadi tersebar luas. Maka dari itu ihfad lisanaka ya, kita harus jaga lisan kita. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan hati orang lain ya, membuat orang lain juga kelak ya pada hari kiamat. Sebagaimana tadi hadis yang dibacakan sama Teh Adil ya. Jadi orang-orang yang bangkrut, naudzubillah min dzalik. Sekarang gimana ini Pak Ustadz? Sekarang karena sudah ada instruksi dari produser, katanya cukup. Cukup aja ya. Udah Padahal dikasih masih pingin ngobrol-ngobrol ya Pak Ustadz ya. Betul. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita ngobrol-ngobrol ringan lagi di program Pergi. Namanya Pergi nih, Perjalanan Religi. Tayangnya insyaallah di Mabruk TV. Dan teman-teman juga bisa, kalau sekiranya konten ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe ya. Teh Adel, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang lagi menyaksikan ini? Buat kalian semua, mudah-mudahan ibadah bulan puasa ini makin berkah, makin barokah, Amin ya rabbal alamin. pahalanya makin dilipat gandakan ya Pak Ustadz ya. Betul. Pokoknya sehat buat semuanya. Dan jauhi gibah dan fitnah. Keren banget tuh ujungnya, jauhi gibah dan fitnah. Terima kasih banyak untuk Della Adelia. Ya, sama-sama. Sukses selalu dengan Amin. usahanya. Amin. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan terakhir saya mau ngasih quotes ya, boleh ya? Ya boleh dong. Quote-nya adalah, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang, hati pun senang bergembira. Amalan kan dilipat gandakan, Ramadan bulan penuh ampunan. Oh, marhaban ya Ramadan. Oh,